Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa lagi dengan Bapak Renaldo dalam pembelajaran online, pembelajaran jarak jauh. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan memberikan dua muatan pelajaran. Yang pertama adalah PPKN dan yang kedua adalah bahasa Indonesia. Nah, tentunya silahkan seperti biasa kalian siapkan alat tulis kalian masing-masing, kemudian simak video ini dengan baik. Langsung saja kita lanjutkan materi kita pada tema 1, tema 2, subtema 3. Langsung di PPKN yaitu bagaimana makna persatuan dan kesatuan. Nah, materi ini sebetulnya kita sudah bahas ya beberapa pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah ada menyinggung. Di sini kita akan melanjutkan untuk memperdalam kembali tentang makna persatuan dan kesatuan tersebut. Persatuan dan kesatuan itu berasal dari kata satu yang mempunyai arti utuh atau tidak terpecah belah. Nah, dalam konteks keberagaman, persatuan itu mengandung arti bersatunya macam-macam corak atau beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Nah, sementara itu kesatuan mempunyai arti sekumpulan orang yang memiliki persamaan berkumpul menjadi satu yang utuh dan serasi. Kemudian persatuan dan kesatuan harus juga dijaga oleh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, rakyat kita terdiri atas banyak suku, agama, dan ras, maka persatuan harus diutamakan. Ada beberapa mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Itu pepatah lama yang maknanya sangat membekas ya tentang arti persatuan dan kesatuan tersebut. Nah, pepatah tersebut mengandung makna menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan. Hal tersebut telah terbukti dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Ya, dengan persatuan dan kesatuan, bangsa Indonesia itu mampu menghadapi penjajah hingga menjadi negara yang merdeka. Nah, ini salah satu manfaat. Jadi dengan kita bersatu, meskipun kita berbeda, misalkan di SDOE 3 kita berbeda mempunyai teman yang beragama Islam, teman yang beragama Kristen, yang beragama Katolik, Hindu, Buddha. Tetapi kita bersatu dalam perbedaan itu, ya saling menghargai, saling toleransi, sehingga dalam kegiatan apapun kita kompak bersatu, ya itu sehingga menjadi kekuatan bagi kita semua. Sebaliknya jika kita tidak bersatu, kita saling mengejek, kita saling membuli, ya maka yang terjadi bukanlah persatuan, maka akan perpecahan yang ada. Selanjutnya persatuan dan kesatuan untuk kesejahteraan bersama ya. Jelas sekali ya bahwa Indonesia itu terdiri atas banyak suku, bangsa dan agama dan adat istiadat yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan merupakan pondasi utama untuk membangun bangsa dan negara. Kita lanjut langsung. Beberapa usaha untuk menjaga kekuatan bangsa dapat kita lakukan. Antara lain dengan memelihara ketertiban dan keamanan umum. Ya, menghindari pertikaian antar manusia, membunuh sikap toleransi dan menghargai perbedaan di antar sesama. Kemudian saling menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain, ya, menjaga perbatasan Indonesia dengan negara lain dan menjaga keamanan dan stabilitas pulau-pulau bagi luar dan negara. Ini lingkup nasional ya. Bagaimana di lingkup sekolah kita? Ya tentu banyak sekali ya upaya-upaya kita sehingga kita bisa bersatu. Contohnya di dalam kelas saja. Dalam kelas saja ketika ada teman bertanya ya kita jangan ikut berbicara ya. Ketika guru menjelaskan kita juga jangan ikut berbicara. Jadi gantian. Itu mulai langkah-langkah kita untuk bersatu ya. Bersatu itu bukan hanya dengan teman. Ya, persatuan itu bukan hanya untuk teman tetapi untuk dengan guru, dengan kepala sekolah, dengan orang tua di rumah dan juga dengan lingkungan masyarakat sekitar. Jadi semuanya harus saling menghargai, bukan mengejek ataupun mencemooh.
Selanjutnya C, contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan yaitu banyak sekali, menciptakan kerukunan di antara sesama manusia, melaksanakan tanggung jawab ya. Jadi ketika ada PR segala macam ya semua harus bertanggung jawab dikerjakan. Begitupun seorang guru harus bertanggung jawab untuk memberikan materi kepada siswanya. Baik, cukup sekian mungkin materi kita tentang makna persatuan dan kesatuan. Nah, silahkan kalian lanjut untuk baca ulang jika masih belum mengerti. Selanjutnya kita ke muatan pembelajaran yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Nah, kita akan belajar tentang kosakata baku dan tidak baku. Kita perhatikan bahwa kata baku dan tidak baku dalam bahasa Indonesia itu berhubungan dengan penyerapan kosakata asing. Penyerapan kata asing tersebut disesuaikan dengan pengucapannya, sehingga penulisannya dalam bahasa Indonesia sama dengan pengucapannya. Nah, selain penyerapan kata baku dan tidak baku berhubungan dengan kaidah penulisan yang benar. Kata baku adalah kata yang menjadi standar dalam penggunaan bahasa Indonesia, seperti bahasa nasional. Nah, sebuah kata yang sudah menjadi kata baku termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI. Sementara itu, kata tidak baku adalah kata yang tidak menjadi standar dalam penggunaan bahasa Indonesia atau sebagai bahasa nasional. Kata tidak baku ini sudah pasti tidak ada di KBBI. Beberapa faktor yang menyebabkan kata tidak baku antara lain yang menggunakan bahasa yang tidak mengetahui bentuk penulisan dari kata yang dimaksud. Kemudian tidak adanya perbaikan dari kesalahan penggunaan ataupun pengaruh orang sudah terbiasa menggunakan kata yang tidak baku dan kebiasaan menggunakan kata yang tidak baku tersebut. Nah, kita perhatikan dalam situasi formal dan dalam ragam tulisan, sementara itu ragam tidak resmi digunakan dalam situasi tidak resmi ataupun santai. Ya. Kita lihat beberapa contoh kata baku dan kata tidak baku ya. Perhatikan di sebelah kiri yang nomor 1 yaitu ada kata baku adang ya. Kata tidak bakunya hadang. Penulisannya kata bakunya izin yang betul itu, tapi kata tidak bakunya izin. Ya. Jadi ditulis asal tulis ya. Kemudian apalagi di sini nomor ke-18 kata bakunya adalah jenius ya. Tapi di tulisannya di sini pakai jenius itu tidak baku. Nafas ya. Napas itu baku. Penulisannya tidak bakunya yaitu nafas ya. Perhatikan, jadi banyak sekali beberapa contoh-contoh kata baku yang sebetulnya kita penulisannya salah atau benar. Nanti lihat masing-masing nanti tulisan. Nanti Bapak akan kasih contoh di soal yang akan Bapak kirimkan nantinya. Ya, mungkin cukup sekian untuk materi kita, 2 materi saja pada hari ini. Silakan belajar dengan baik. Ya, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami. Jangan lupa juga kita sebentar lagi di pertengahan ya September ini kita akan melaksanakan yang namanya penilaian tengah semester. Untuk itu silakan kalian siap-siap sudah untuk belajar dan mengulang kembali materi-materi yang Bapak pernah ajarkan mulai dari pertemuan pertama sampai sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.